Karena kan kalau bicara sastra itu bicara kreativitas, ya kreativitas. Jadi tidak hanya textbook, kita bisa mendigitalisasi segala macam teks-teks yang tadinya hanya bisa dibaca di perpustakaan, bisa dibaca di suatu tempat, tetapi ini bisa dibawa atau diakses dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siber dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Nikosat Muthiroh. Saya Rajif Alwi Ahmad Sangkan, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan podcast sore hari ini saya akan menjadi host untuk menemani teman-teman Siber pada podcast sore hari ini ya. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu dosen Bahasa dan Sastra Arab, yaitu Ibu Wulandari M. Ahum. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Bagi yang belum tahu juga, Ibu Wulandari itu tadi sudah disinggung bahwasanya salah satu dosen dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang beliau fokus di ranah kesusastraan Arab ya Bu? Iya betul. Nah, mungkin sebelum masuk ke poin-poin yang kita bahas gitu kan, disclaimer dulu, sastra itu sendiri kan sangat erat hubungannya dengan perkembangan zaman gitu Bu ya. Khususnya kan sastra Arab itu sendiri kan. Kayak di tarikh adab itu kan terbagi menjadi 4 fase Bu ya. Betul. Ada fase jahili, kemudian Sodrul Islam, kemudian Umayyah Bu ya. Kemudian yang terakhir ada Asrul Hadis itu kan kontemporer. Pun juga kayak di perkembangan sastra yang ada di Indonesia gitu, yang sekarang ada postmodern itu kan Bu ya. Mungkin banyak kegelisahan khususnya mahasiswa jurusan Bahasa Sastra Arab itu kan terkait eksistensi gitu. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri, gimana sih kita bisa menarik minat khususnya di Gen Z, Gen Alpha, karena kan sekarang masuk ke fase era digitalisasi yang dimana susah banget lepas dari digital itu kan. Kalau menurut pendapat Ibu sendiri untuk menarik Gen Z kemudian Gen Alpha supaya suka terhadap kesusastraan Arab itu, karya-karya sastra itu gimana? Baik, terima kasih. Pertama-tama memang kita harus memahami terlebih dahulu daripada konsep kesusastraan Arab itu sendiri seperti apa. Jadi ketika kita sudah memahami secara makna yang terkandung dalam konsep kesusastraan Arab, kita baru tahu nanti manfaat apa yang bisa kita harapkan gitu ya, terlebih untuk generasi Gen Z saat ini. Jadi konsep kesusastraan itu adalah salah satu aspek budaya gitu ya. Ketika kita mempelajari kesusastraan Arab, maka kita sekaligus mempelajari budaya suatu bangsa. Iya. Makanya kalau kita bicara konsep sastra Arab berarti kan sastra budaya. Jadi budaya yang dimaksud ini kita tidak hanya mempelajari jati diri sebuah bangsa saja, tetapi di situ kerap ada yang namanya nilai, eksistensi, sistem, dan juga sejarah kebudayaan bangsa Arab. Iya. Nah, sebagai sebuah representasi dari budaya, maka memang hal ini menjadi sesuatu yang urgent gitu ya, urgent untuk dipelajari,
urgent untuk dimengerti, urgent untuk dipahami, tidak hanya oleh Gen Z tapi untuk semua lapisan masyarakat. Nah, tadi pertanyaannya host terkait tentang bagaimana aspek pentingnya gitu ya bagi Gen Z, karena kan Gen Z ini kan erat kaitannya dengan teknologi digital yang serba cepat gitu ya, instan lah. Terus distraksi video konten, terus nilai-nilai digital yang semuanya bisa diakses secara instan, sehingga untuk mempelajari kesusastraan Arab sepertinya agak enggan gitu ya, karena kok ini kesannya kayak kuno gitu ya. Kemudian kan kayak dari segi kata-kata, susunan katanya kan kalau sastra itu kan rada ribet gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu tadi ketika kita memahami konsep kesusastraan Arab, kita bisa mengeksplornya menjadi sesuatu yang tidak hanya textbook. Nah, tidak hanya textbook. Karena kan kalau bicara sastra itu bicara kreativitas kreativitas. Jadi tidak hanya textbook, kita bisa mendigitalisasi segala macam teks-teks yang tadinya hanya bisa dibaca di perpustakaan, bisa dibaca di suatu tempat, tetapi ini bisa dibawa atau diakses dimanapun. Nah, oleh karena itu digitalisasi bahan-bahan atau teks-teks sastra Arab menjadi sesuatu yang bisa diakses, terutama bagi Gen Z, itu menjadi salah satu alternatif yang bisa menjadikan konsep kesusastraan Arab itu ramah dan mudah dipahami tentunya, seperti itu. Oh iya. Berarti kita harus masuk ke dunia mereka ya juga, Bu ya? Oh iya, betul sekali itu. Mungkin ada upaya lain nggak, Bu, terkait keeksistensian kesusastraan itu sendiri kan? Karena tadi kan hanya sebatas di digital gitu kan. Mungkin selain digital, kira-kira untuk menarik Gen Z, Gen Alpha itu ada upaya-upaya yang lain nggak, Bu? Upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan untuk menarik minat Gen Z terhadap pembelajaran kesusastraan Arab selain digitalisasi, tentunya akses pembelajaran. Nah, akses pembelajaran ini itu harus berbasis teknologi ya, karena sebagaimana yang disampaikan tadi, kalau generasi Z itu erat kaitannya dengan teknologi, pasti kalau disajikan dengan sesuatu yang sifatnya digital, dia akan menjadi lebih interest kan. Nah, lebih interest. Nah, misalnya saat ini kalau misalnya kita mau mengakses sumber-sumber ya, baik itu dalam bentuk syair, dalam bentuk nasr itu kan bisa dalam bentuk kisah kosiro atau bentuknya ariwaya atau uksusia, itu tidak perlu kita mendatangi suatu perpustakaan. Nah, itu bisa diakses misalnya melalui HP gitu dah. Dan itu juga sekarang itu dilengkapi dengan audio yang bahkan tidak perlu misalnya ada guru ya. Nah, itu bisa diakses dimanapun. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menginternalisasi gitu ya teknologi pembelajaran dalam konsep perkuliahan atau pembelajaran daripada kesusastraan Arab itu. Oh iya. Itu kalau Ibu Wulandari kan sebagai dosen jurusan bahasa dan sastra Arab ini kan, Bu. Nah, kalau dari jurusan itu sendiri untuk tadi mengupayakan eksistensi terkait sastra Arab itu sendiri, apakah ada hal yang lain juga nggak? Ada yang lain nggak, Bu? Jurusan BSA atau program studi bahasa dan sastra Arab itu, kalau misalnya kita lihat secara sejarahnya gitu ya, itu merupakan jurusan pertama yang menginisiasi adanya teknologi pembelajaran digital. Karena kan proses kampus kita dulu, ini kampus kita sekarang ini Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon ini kan sekarang sudah bertransformasi ya menjadi Universitas Siber, yang tadinya Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon terus menjadi Universitas Siber. Nah, itu
melalui proses yang cukup panjang. Jadi prosesnya tidak instan, tidak langsung. Nah, jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu menjadi inisiator. Ya, saya ingat sekali waktu itu sekitar tahun 2022 ya, kalau nggak salah 2022 itu kita menjadi percontohan, jurusan percontohan yang sudah menerapkan apa yang dinamakan waktu itu LMS. Ya, LMS itu Learning Management System ya. Waktu itu kan memang kita di masa corona ya, masih corona saat itu dan diharapkan atau diminta untuk bisa merubah pembelajaran yang tadinya tradisional, klasik, harus bertemu, bertatap muka, harus digantikan dengan daring. Nah, online. Waktu itu kita juga sempat melakukan tes atau implementasi daripada pembelajaran LMS ini tidak hanya kepada mahasiswa ya, tetapi juga dosen-dosen itu diberikan training sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Jadi pembelajaran itu bisa disampaikan dan tujuan pembelajaran juga bisa tersampaikan dengan baik meskipun tidak melalui tatap muka. Jadi eksistensi daripada daring itu tetap sampai meskipun tidak bertatap muka. Mungkin ini kayak tadi udah disinggungkan bahwasanya kampus kita kan sekarang menjadi kampus satu-satunya siber ya, UIN Siber se-Indonesia, yang dimana di dalamnya kan otomatis tidak lepas dari teknologi digitalisasi kan. Pemanfaatan kita sebagai jurusan mahasiswa, Ibu sebagai dosen jurusan Bahasa dan Sastra Arab gitu, untuk pemanfaatan khususnya teknologi yang ada di kampus, digitalisasi yang baru muncul di ranah kampus gitu. Kayak gimana sih kita bisa mengimprove ke situ gitu. Kita bisa tidak, walaupun ada teknologi baru, cuma kita hanya doang gitu, tapi tidak bisa tidak bisa kayak ngikut atau bahasanya memainkan teknologi itu. Kalau menurut Ibu sendiri itu gimana sih kita bisa improve ke arah situnya gitu, untuk khususnya di mahasiswanya Bu ya, karena kan bahasanya ini sangat baru kan, baru bertransformasi, kemudian kita pun sedikit culture shock lah bahasanya, kaget. Kok tiba-tiba kampus ada kayak gini. Nah, gimana? Banyak perubahan ya maksudnya ya. Banyak perubahan, khususnya kan banyak ya teknologi yang baru gitu yang ada di kampus. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sendiri itu gimana mahasiswa itu harus seperti apa dalam hal adanya pembaharuan yang ada di kampus itu, khususnya kan kita yang mahasiswa jurusan Bahasa Arab, gimana caranya kita bisa mengeksistensikan lewat itu gitu Bu? Kalau saya pikir ya, dilihat dari perkembangan mata kuliah kesusastraan Arab yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, karena memang ini kesusastraan Arab itu kan salah satu dari MKK ya, kan ada MKDK, ada MKK. Jadi kesusastraan Arab itu adalah salah satu dari mata kuliah keahlian. Artinya memang yang menunjang daripada skill atau kemampuan mahasiswa untuk bisa
menguasai skill itu. Karena memang kita ini jurusan bahasa dan sastra Arab itu kan ada dannya tuh, bahasa dan sastra Arab. Iya. Berarti kita itu dituntut untuk Bisa bisa dua-duanya. mumpuni ya, dua-duanya. tidak hanya di bahasanya saja tetapi di Sastranya sastranya juga. Nah, artinya konsen ini itu sejatinya membagi konsentrasi. Makanya kemarin mungkin di beberapa podcast sebelumnya sudah pernah dijelaskan juga oleh sekretaris jurusan kita, Iya, Pak Ervan Pak ya, Ervan. terkait tentang pembagian konsentrasi ini ya. Ada konsentrasi yang memang khusus di bahasa, ada konsentrasi yang memang khusus di sastra. Nah, hal ini kenapa harus dibedakan seperti itu? Karena ini untuk mendukung kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Ada kan mahasiswa yang memang lebih cenderung kepada aspek linguistik gitu ya. Ada yang memang cenderung lebih kepada aspek sastranya. Nah, jadi bagaimana jurusan bisa mengakomodir kedua kemampuan inilah yang nantinya tentunya ada perubahan kurikulum ya. Perubahan kurikulum ini itu merupakan salah satu inisiasi dari jurusan bahasa dan sastra Arab untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi ada pembaharuan kurikulum ya. Nah, selain itu kita tahu sendiri di jurusan bahasa dan sastra Arab itu selain sebagai inisiator tadi pembelajaran jarak jauh yang melalui LMS Learning Management System itu, kita juga merupakan pelopor dari kegiatan International Mobility Program. Nah, International Mobility Program ini itu adalah jurusan BSA pertama kali. Nah, setelah itu baru diikuti beberapa jurusan yang lainnya ya. Ya, pertama kan International Lecture Mobility, jadi para dosen ya. Nah, belakangan kan sudah ada ya, sudah ada mahasiswa juga namanya Student International Student Mobility. Nah, artinya gini, artinya memang itu adalah langkah-langkah upaya yang sudah dilakukan oleh jurusan bahasa dan sastra Arab untuk meningkatkan tadi kualitas pembelajaran kesusastraan Arab, sehingga konteksnya itu tidak hanya kita itu bermain di lokal saja ya, tetapi kita itu harus going internasional ya. Misalnya salah satu dari kampus kita kan harapannya Pak Rektor kan ingin menjadi world class university gitu. Nah, artinya memang konteks berpikir kita juga jangan terpaku pada skala lokal, regional gitu, tapi kita harus going internasional. Nah, untuk going internasional itu ya itu tadi langkah-langkahnya sudah banyak dilakukan ya. Terus misalnya ada kolaborasi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam berbagai konferensi internasional. Jadi mahasiswa kita jurusan bahasa dan sastra Arab itu dilibatkan dalam berbagai konferensi dan bahkan mereka menjadi pembicara. Ya, jadi menjadi pembicara sebuah kolaborasi yang dibikin bersama dosennya, dan mahasiswa tersebut secara aktif menjadi salah satu pembicara. Nah, salah satu yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu itu saya dan beberapa mahasiswa itu melaksanakan semacam konferensi bahasa, sastra dan pengajarannya, yang itu merupakan konferensi internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang. Nah, itu salah satu upaya yang sudah dilakukan. Artinya memang kita berusaha dengan segala daya upaya, adanya SDM yang cukup mumpuni di jurusan bahasa dan sastra Arab untuk tadi terus mendukung untuk menjadi salah satu visi jurusan BSA kan menjadi unggul dan mendunia seperti itu. Kalau mungkin ini terakhir ya, terkait bincang-bincang pada kesempatan ini. Terakhir ini mungkin bisa impactnya itu ke
kita sebagai mahasiswa BSA sama buat ke alumni juga tuh Bu. Kalau harapan dari Ibu sendiri gitu kepada kita, kepada alumni-alumni dari jurusan kita, jurusan BSA, itu kayak harapan untuk mengeksistensikan kesusastraan Arab itu sendiri Bu. Baik. Tentunya saya sebagai dosen ya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu memiliki harapan yang besar ya terhadap mahasiswa dan juga alumni dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Salah satunya kita itu merubah mindset berpikir gitu ya. Karena selama ini kan mungkin kita hanya memahami bahwa konsep sastra Arab itu hanya textbook, ya textbook saja. Tetapi lebih daripada itu, yang harus kita pahami adalah sastra Arab itu adalah mengandung nilai-nilai universal yang mewakili berbagai macam aspek kehidupan yang tentunya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita harus berpikir out of the box, harus bisa menginternalisasikan nilai-nilai tersebut menjadi sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat gitu ya. Nah, bagi alumni juga, alumni Bahasa dan Sastra Arab, kalian itu adalah ujung tombak daripada jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Jadi sejauh mana kalian bisa mengimplementasikan ya teori-teori yang sudah didapat di di bangku perkuliahan dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat nilai-nilai yang ada di dalam kesusastraan Arab itu menjadi hal yang tidak hanya bermanfaat di dalam sebuah textbook, tetapi juga bisa bermanfaat secara universal bagi kehidupan profesional, kehidupan pribadi maupun kehidupan akademik gitu. Iya. Mungkin udah panjang lebar terkait pembahasan eksistensi sastra, kemudian upaya-upaya kita sebagai mahasiswa, Ibu sebagai dosen untuk mengeksistensikan sastra Arab itu sendiri, Bu ya. Mungkin cukup sekian ya. Terakhir dari saya, sedikit panjang lebarnya berteori itu harus ada aksinya. Sekian podcast pada sore hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ke channel ini. Oke. Ilaliko.